Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, ikhwatal Islam, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, para kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan taufiknya bagi kita semua, sehingga kita senantiasa dimudahkan selalu mengamalkan amal-amal kebaikan dalam agamanya, termasuk mengadakan majelis ilmu meskipun secara online ya, sebagaimana yang kita adakan di pagi hari ini di dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, barakallahu fikum, kita masih di pembahasan yang sangat penting yang menyangkut masalah keimanan, menyempurnakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membahas tentang buah dari famratul iman, buah keimanan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah membahas bagaimana sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah perkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan sifat-sifat tersebut. Ini benar-benar membuahkan, ya, menguatkan keimanan, menyempurnakan ketundukan dan penghambaan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah, paling sempurna ibadah dan ketundukannya kepada Allah adalah yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Nah, di sini kemudian disebutkan sebuah kesimpulan, ya. Lanjutan pembahasan ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan kesimpulan, kata beliau, wa jumma'u dzalika, dan yang menghimpun semua itu adalah annahu subhanahu yata'arrafu ila al-'abdi bisifatin ilahiyatin taratan wa bisifatin rububiyatin taratan fayujibu lahu syuhudu sifatil ilahiyatil mahabbatal khassah. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya terkadang dengan sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat yang dengan itu hamba menetapkan ilahiyah, hak peribadatan, hak untuk disembah dan diibadahi hanya milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dan kadang-kadang juga dengan sifat-sifat rububiyahnya. Dialah pencipta satu-satunya, pengatur alam semesta satu-satunya, pemberi rezeki satu-satunya, yang menghidupkan, mematikan satu-satunya, yang membangkitkan pada hari kiamat satu-satunya, yang maha kuasa mendatangkan kebaikan, mencegah segala keburukan, hanya dia satu-satunya. Ya, terkadang dengan ini Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentu saja bahwa kebutuhan hamba yang paling besar, kebutuhan hati mereka yang paling besar adalah mengenal Rabb-nya. Karena hati diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diisi dengan kecintaan, ketundukan, pengharapan dan rasa takut kepada Allah semata-mata. Dengan inilah hati manusia akan bisa hidup. Dengan inilah hati manusia akan bercahaya. Dengan inilah hati manusia akan selalu terisi dengan kebaikan, sehingga dia akan memotivasi anggota badan untuk melakukan ibadah-ibadah dan amal-amal ketaatan.
Ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau segumpal daging ini baik akan baik semua anggota badannya, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati manusia. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi thalatha mirar. Takwa itu terletak di sini, yakni takwa itu asalnya terdapat di dalam hati sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau 3 kali. Jadi Allah Maha mengetahui hal ini, makanya Allah menurunkan di dalam Al-Quran pembahasan yang paling banyak dominan adalah pembahasan Allah menyebutkan tentang kemahaindahan nama-namanya, kemahatinggian dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, supaya hamba mengenal ini. Karena inilah yang akan menyempurnakan dan menguatkan hati seorang hamba di dalam keimanan, di dalam ketaatan, di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takut di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, artinya al-ulama'ul arifuna bihi, orang-orang yang berilmu, yaitu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik. Maka persaksian hamba tentang sifat-sifat uluhiyah Allah ini yang akan menumbuhkan pada dirinya kecintaan yang khusus kepada Allah. Ya, kalau mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala nama-namanya maha indah, bahkan mencapai puncak dalam kemahaindahannya, sifat-sifatnya selalu maha tinggi dan maha terpuji, tidak ada kekurangan dari semua segi. Kalau dia renungkan dan dalami sebagaimana penjelasan para ulama, pasti hatinya akan mencintai Allah dengan kecintaan yang khusus, melebihi kecintaannya kepada makhluk apapun di dunia ini. Ya, ingat, kalau dalam kehidupan kita, di hati kita bisa tumbuh kecintaan kepada sesuatu, kepada makhluk, karena kita melihat makhluk itu punya keindahan, punya keistimewaan, punya sesuatu kesempurnaan. Padahal tentu kesempurnaan makhluk pastinya tetap terbatas. Atau makhluk itu punya banyak kebaikan dan jasa kepada kita. Ini bisa kita cintai. Padahal semua terbatas. Bagaimana kalau kita mengenal yang maha indah, yang maha tinggi dan maha sempurna, yang dialah Al-Jamil, yang maha indah, maha sempurna keindahannya. Bagaimana kalau kita mengenal kebaikan-kebaikan limpahan nikmat yang selalu Allah curahkan, karunia dan anugerah yang selalu Allah berikan kepada kita. Semakin kita mengenal Allah, pasti kita akan semakin mencintainya, semakin selalu memuji dan menyanjungnya, semakin selalu mensyukuri nikmatnya, semakin selalu kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi persaksian seorang hamba ini, ya, ketika dia mempersaksikan sifat-sifat ilahiyah Allah Subhanahu wa taala, ini akan menumbuhkan dalam dirinya kecintaan yang khusus, juga akan menumbuhkan asyauqa ila liqaihi, rasa rindu untuk bertemu Allah. Pasti tabiat manusia, sesuatu yang kita cintai kita ingin temui, kita ingin dekat dengannya, kita ingin berjumpa dengannya. Ya. Wal unsa wal faraha bihi, merasakan gembira dan senang ketika dekat dengannya. Wasurura bi khidmatihi, merasakan suka ketika melayaninya, ya, ini beribadah kepadanya. Wal munafasata fi qurbihi wat tawadduda ila ta'atihi, dan selalu berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepadanya dan berusaha untuk meraih kecintaannya dengan mengamalkan ketaatan kepadanya. Lihatlah orang-orang yang beriman yang dipuji dalam Al-Quran. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Para nabi alaihi wassalatu wassalam Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairati
wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka selalu khusyuk, tunduk kepada kami. Ya, orang yang mencintai Allah pasti ingin dekat dengannya, merindukan perjumpaan dengannya. Ini saja sudah merupakan ibadah yang tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya. Subhanallah, ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi yang menggambarkan tentang sempurnanya keimanan seorang hamba. Kalau sudah seperti ini keadaannya, pasti hamba ini akan beribadah dengan rasa nikmat. Dia akan selalu merindukan ibadah, tidak perlu dipaksa melakukannya. Lisannya akan selalu berzikir kepada Allah. Pasti dia akan betah berlama-lama membaca Al-Quran. Dia akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena inilah yang didambakan oleh hatinya selalu. Inilah orang yang telah merasakan manisnya keimanan dan nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang selalu kita contohkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang salat sebagai apa? Qurratul ain wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku di dalam aku melaksanakan salat. Nah, wallahja bi dzikrihi wal firara minal khalqi ilaih. Menjadikan dia selalu membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah. Karena orang yang mencintai sesuatu akan selalu mengingatnya, selalu menyebut sesuatu itu. Apalagi kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan yang paling tinggi tingkatannya. Dan berlari, berpaling dari makhluk untuk hanya semata-mata menghadap kepada Allah. Orang yang mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Semua yang dibutuhkannya ada pada Allah. Maka buat apa dia bergantung kepada makhluk? Buat apa dia menoleh kepada makhluk? Pasti dia akan berpaling dari makhluk untuk hanya menghadapkan diri kepada Allah. Wa yasiru huwa wahdahu hammahu duna ma siwahu. Dan dia menjadikan Allah, dan jadilah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebagai puncak dari keinginan, tujuan hamba, tanpa menoleh kepada yang lainnya. Inilah orang yang akan mewujudkan tauhid dengan sempurna pada dirinya, karena dia menjadikan pikirannya, keinginannya selalu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak kepada selainnya. Wa yujibu lahu syuhudu sifatir rububiyyati tawakkul alaihi wal iftiqara ilaihi wal isti'anata bihi wal dhulla wal khudu'a wal inkisara lahu. Sementara persaksian terhadap sifat-sifat rububiyah Allah menjadikan hamba ini selalu bertawakal kepada Allah, merasa butuh kepadanya, selalu minta pertolongan kepadanya, selalu merendahkan diri, menundukkan diri, serta merasa diri kurang di hadapan Allah untuk selalu bergantung kepada rahmat dan karunia-Nya. Maka inilah hamba yang telah menyempurnakan kedudukan ubudiyah, penghambaan diri, kedudukan ibadah, ya, dan ketakwaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia mempersaksikan sifat-sifat uluhiyah akan menjadikan dia semakin semangat beribadah, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, selalu berzikir. Kemudian dengan dia mempersaksikan sifat-sifat rububiyah akan melahirkan dalam dirinya tawakal, menggantungkan diri kepada Allah, bersandar kepadanya, selalu minta pertolongan kepadanya. Terwujud pada diri hamba ini kedudukan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kita tahu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah ini adalah inti kandungan surat Al-Fatihah yang merupakan inti kandungan semua Al-Quran. Salah seorang ulama salaf di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil ucapannya. Ulama ini mengatakan suratul Fatihati sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan Al-Quran, dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Baik. Wa kamalu dzalika.
an yashhada rububiyatahu fi qada'ihi wa qadarihi wa ni'matihi fi bala'ihi wa ata'ihi fi man'ihi wa birrihi wa lutfihi ya wa birrahu wa lutfahu wa ihsanahu wa rahmatahu fi qayyumiyatihi wa adlahu fi intiqamihi wa jaudahu wa karamahu fi maghfiratihi wa sitrihi wa tajawuzihi wa yashhadu hikmatahu wa ni'matahu fi amrihi wa nahyi wa izzihi fi ridahu wa ghadabihi wa izzahu fi ridahu wa ghadabihi wa hilmahu fi imhalihi wa karamahu fi iqbalihi wa ginahu fi i'radihi. Dan kesempurnaan semua itu, kata beliau, ya, seorang hamba mempersaksikan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ketentuan takdirnya, qada wal qadar, segala ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah menakdirkan, memang Allah Subhanahu wa taala punya kudrah, kemahakuasaan, kemahamampuan berbuat apa saja yang dikehendakinya. Kemudian dia mempersaksikan ada nikmat Allah di balik bencananya. Allah memiliki hikmah yang dengan itu hamba ini selalu mencari makna nikmat di balik bencana tersebut, sehingga dia bukan hanya bersabar menghadapi ujian atau bencana, tapi dia akan ridho dan mensyukuri bencana tersebut. Dia akan mempersaksikan pemberian Allah di balik di balik ke terhalangnya dia mendapatkan sesuatu. Ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsunya, imannya mempersaksikan di situ ada pemberian Allah. Karena ketika dia tidak mendapatkan satu urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi dirinya. Kebaikan inilah yang selalu dipersaksikan dengan imannya, meskipun urusan dunia tersebut tidak didapatkannya. Wa birrahu wa lutfahu wa ihsanahu wa rahmatahu fi qayyumiyatihi. Dia mempersaksikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kelembutannya, limpahan rahmatnya di balik sifat qayyumiyah. Allah Subhanahu wa taala maha menegakkan semua urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala maha tegak pada dirinya dan menegakkan semua urusan makhluknya. Wa adlahu fi intiqamihi. Dia mempersaksikan keadilan Allah ketika Allah menimpakan azab kepada hambanya. Jadi dia memandang dengan iman. Dia mendapatkan orang yang dia membaca ayat-ayat tentang azab Allah, di situ dia mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan ini pasti dengan seadil-adilnya. Tidak mungkin ada yang dizalimi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala selalu menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya sesuai dengan namanya yang maha indah, Al-Hakim, yang maha memiliki hikmah dan hukum yang sempurna. Wa jaudahu wa karamahu fi maghfiratihi wa sitrihi wa tajawuzihi. Dia mempersaksikan sifat jaud, ya, sifat judahu, kedermawanan Allah, sifat kepemurahan Allah, maha pemurahnya Allah. Ketika Allah memberikan pengampunan kepada hambanya, ketika Allah menutupi kesalahan-kesalahan hamba, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Allah tidak butuh kepada kita. Dosa-dosa itu untuk keburukan kita sendiri. Tapi waktu kita minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni kita dengan sifat kedermawanannya, kemaha pemurahannya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tersebut. Sebagaimana hamba ini mempersaksikan hikmah Allah, kenikmatannya ketika menjalankan perintah dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Mempersaksikan ada hikmah Allah yang sempurna, ada kenikmatan di dalam perintah dan larangannya. Perintah-perintah Allah pasti membawa kepada kebaikan, larangan-larangannya pasti membawa kepada keburukan. Kadang kita sadari, kadang tidak kita sadari. Tapi dengan iman, selalu kita mempersaksikan hal tersebut. Wa izzahu fi ridahu wa ghadabih. Mempersaksikan kemaha perkasaan Allah ketika dia ridha atau ketika dia murka. Allah maha kuasa.
ya, untuk menempatkan apa saja kepada hamba-hambanya yang diridhoinya untuk mendapatkan kebaikan, yang dimurkainya untuk mendapatkan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hilmahu fi imhalihi. Dia mempersaksikan sifat hilm, ya, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membiarkan hambanya yang melakukan perbuatan dosa tapi tidak langsung diazab, dibiarkan. Diberi kesempatan hamba tersebut untuk kembali kepadanya. Wa karamahu fi iqbalihi wa ginahu fi i'radihi. Dan sifat kemaha pemurahan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu menghadapkan diri kepadanya, dan ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala, kemahakayaannya ketika hamba itu berpaling darinya. Allah tidak butuh kepadanya. Ini semua adalah kesempurnaan, ya, sikap seorang hamba ketika dia merenungkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, wa anta idza tadabbartal Qur'an, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan kamu ketika kamu merenungkan makna Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, kita perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah, inilah tujuan terbesar diturunkannya Al-Qur'an, untuk direnungi. Karena kandungan isinya benar-benar luar biasa kalau kita baca dan renungkan sesuai dengan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disitulah sebab yang akan menguatkan iman, menghilangkan kotoran-kotoran penyakit hati, dan semua kebaikan. Makanya Al-Quran disebut sebagai kitab yang mubarak, penuh dengan berkah, yakni penuh dengan limpahan kebaikan di dalamnya. Kitabun, ya, anzalnahu ilaika liyadabbaru, mubarakun liyadabbaru ayatihi, waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, mubarakun, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan di dalamnya, agar manusia merenungkan isinya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Bagaimana kita akan bisa mengambil kebaikan-kebaikannya kalau kita tidak membacanya dengan benar, berusaha memahami kandungan isinya? Kata beliau di sini, kamu jika membaca Al-Quran merenungkan isinya, wa ajaztahu minat tahrif, wa an taqdiya alaihi bi ara'il mutakallimina wa afkaril mutakallifin. Ketika kamu membaca Al-Quran dan merenungkan isinya dengan benar, ya, kamu akan, ya, kemudian kamu akan menghilangkannya, menjauhkannya dari tahrif, menyelewengkan kandungan maknanya, atau mengartikan makna Al-Quran dengan pemahaman orang-orang ahlul kalam, pemikiran-pemikiran orang-orang yang melampaui batas. Ya, yakni kalau kamu membaca Al-Quran dengan pemahaman yang benar, membaca sesuai dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, membaca bagaimana para sahabat dulunya ketika membaca dan merenungkan mengambil faedah yang menjadikan mereka sebagai generasi terbaik umat ini dalam iman, dalam ketaatan, dalam pengamalan, dalam ilmu dan amal. Ashhadaka malikan qayyuman fawqa samawatihi ala arsyihi. Maka Al-Quran akan mempersaksikan bagimu, ya, akan membawamu untuk mempersaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala Malik, yang maha menguasai alam semesta beserta isinya, yang dia adalah qayyum, maha berdiri sendiri kemudian menegakkan makhluknya, yang maha tinggi, ya, di atas langit-langitnya, di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas semua makhluknya. Yudabbiru amra ibadihi, ya'muru wa yanha, wa yursilur rusula, wa yunzilul kutuba, wa yarda wa yaghdab. Ya, kita akan baca ayat-ayat Al-Quran, kita dapati Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang mengatur urusan semua hamba-hambanya. Dia memerintahkan dengan perintah-perintah, melarang dengan larangan-larangan. Dialah yang mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya,
dia meridhai, dia juga bisa murka sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Tentu semua ini adalah sifat-sifat yang layak, yang pantas bagi keagungan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa yuthibu wa yu'aqib. Dia memberikan pahala bagi orang-orang yang mengamalkan ketaatan dan mengazab orang-orang yang durhaka. Wa yu'ti wa yamna. Dialah yang memberikan kepada siapa yang dikehendaki dan mencegah tidak memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Wa yu'izzu wa yudhil. Dia akan memuliakan siapa yang dipilihnya dan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Wa yakhfadu wa yarfa. Dia akan merendahkan, dia juga yang meninggikan. Wa yara min fawqi sab'in wa yasma. Dia melihat dan mendengar dari atas langit ketujuh, dari atas arsy-Nya, karena penglihatan dan pendengarannya maha sempurna. Wa ya'lamu sirra wal alaniyah. Dia mengetahui yang rahasia maupun yang terang-terangan, yang nampak terang-terangan. Fa'alul lima yurid. Dialah yang maha berbuat apa saja yang dikehendakinya. Mausufun bikulli kamalin. Munazzahun an kulli aibin. Dialah yang disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan, disucikan dari semua sifat-sifat celaan. La tataharraku dzarratun fama fawqaha illa biidni. Tidak ada satupun semut yang paling kecil yang bergerak di muka bumi ini atau yang lebih besar dibandingkan itu, kecuali dengan izinnya. Tidak ada satupun gerakan, tidak ada satupun kegiatan yang dilakukan oleh semua makhluk kecuali dengan izinnya. Wala tasqutu waraqatun illa biilmih. Dan tidak ada satu lembar daun pun yang gugur dari pohon kecuali dengan pengetahuannya yang maha sempurna. Wala yasma'u ahadun indahu wala yashfa'u ahadun indahu illa biidnih. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa li'ibadihi min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada bagi hamba-hambanya seorang pun yang bisa memberikan perlindungan, memberikan syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ya, yang kalau kita renungkan ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak menjelaskan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah ini, luasnya kemahakuasaannya atas segala sesuatu, ya, bahwa limpahan kebaikan dan rahmatnya maha luas, sebagaimana siksanya juga sangat keras. Ini akan menumbuhkan semua sifat-sifat ketundukan, kecintaan, rasa takut kepada Allah, pengharapan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hamba-hamba yang beriman, yang senantiasa berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lah orang-orang yang selalu membaca petunjuk Allah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan merenungkan kandungan isinya. Oleh karena itu, ini merupakan buah ya dari satu pembahasan ilmu yang paling agung di dalam agama kita, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Inilah ilmu yang paling mulia di dalam Islam secara mutlak, karena yang dipelajari adalah sesuatu yang paling agung dan paling tinggi, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha mulia. Barakallahu fikum, semoga ini bisa kita praktekkan ya dalam kehidupan. Ya, ini waktu kita membaca Al-Qur'an, kita lihat ternyata ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Oleh karena itu kita butuh untuk memahami dan bisa merenungkannya, supaya itu akan menjadi sebab yang akan menguatkan keimanan kita, menyempurnakan ketaatan, ketundukan dan ketaatan, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Pembahasan tentang masalah ini selesai sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, utamanya sewaktu kita membaca Al-Qur'an, sewaktu kita berzikir, sewaktu kita berdoa dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita di kesempatan pagi hari ini memberikan faedah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum kita akhiri, saya persilakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan chat WA di 0819896543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Bagi Anda yang bertanya di layanan telepon 0218236543. Silakan. Baik, masih terputus. Khotimah sama azani Allah wa iyyakum untuk berikutnya. Ya, silakan. Ya. Kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda semuanya. Untuk Anda yang bertanya melalui telepon, mohon sebelum bertanya dikecilkan atau dimatikan terlebih dahulu volume suara televisinya ataupun volume radionya agar tidak feedback. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Pak Taufik Tenggale. Bapak mohon maaf, apakah suara radionya ataupun televisinya masih hidup Pak? Bisa dikecilkan terlebih dahulu? Iya, ya. Dan Pak Taufik Tenggale. Begini Ustaz. Ya, saya kemarin ada masalah dengan anak saya. Anak laki-laki saya dibentak bahwa dia mengucapkan dalil, tapi saya belum pernah nyabel. Itu masalah saya memang tidak mengikuti masalah keselamatan menyelamatkan orang yang mati atau selamatkan anak-anak yang lain. Saya tidak mengikuti selamatan. Kemudian saya dibenci oleh tetangga-tetangga, oleh anak saya. Kemarin anak saya membentak saya, mengatakan dalil. Saya belum pernah mendengar dalilnya itu. Apakah memang ada dalilnya itu untuk memperingati orang mati? Ya. Baik Bapak. Ya, bisa disimak Ustaz pertanyaannya. Baik, kami persilakan pada untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang dari Trenggalek ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, senantiasa menjauhkan beliau dari segala keburukan dan juga untuk kita semua. Ya. Pertanyaan dari Bapak tadi tentang masalah apa yang disampaikan oleh anaknya tadi kalau tidak salah tentang dalil adanya tahlilan atau selamatan setelah kematian. Jawabannya tidak ada, Pak. Tidak ada. Bahkan itu termasuk yang sebenarnya dilarang oleh sebagian dari para ulama dari mazhab Imam Syafi'i sendiri, karena memang tidak ada dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, apalagi setelah seorang meninggal dunia, ya sudah terputus amalnya. Kita boleh mendoakannya, kita boleh memohonkan pengampunan untuknya, kita boleh mengharapkan agar dia diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau mengadakan selamatan acara ini justru disebutkan di dalam hadis yang sahih Rasulullah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa sani'at at-ta'ami ba'da dafni minan niyaha. Ya. Kami dulunya menganggap ya, berkumpul di keluarga si mayit, berkumpul di keluarga si mayit atau dan membuat makanan, menghidangkan makanan setelah mayat dikuburkan, ini termasuk niyahah, termasuk perbuatan dosa besar meratapi mayat. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang haramnya perbuatan tersebut. Ya, disebutkan dari ucapan seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya, diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad
juga Sunan Ibnu Majah, dan dikatakan oleh para ulama hadisnya itu, riwayat ini adalah riwayat yang sahih, sanadnya sahih. Jadi para sahabat itu menganggap berkumpul di keluarga si mayit atau kemudian menghidangkan makanan setelah jenazah dikuburkan, ini termasuk niyahah. Niyahah ini termasuk meratapi mayit yang merupakan dosa besar yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, ancaman pelakunya akan mendapatkan dosa besar. Jadi tidak mungkin ini ada dalilnya. Ya, maka apa yang Bapak lakukan itu benar ya. Adapun orang-orang awam atau tetangga yang memusuhi, ya kita sabar menghadapi mereka, perlu kita jelaskan. Mungkin kita bawakan keterangan-keterangan yang menulis tentang masalah ini, seperti misalnya kalau Bapak mungkin bisa membaca di buku terjemahan tentang penyelenggaraan jenazah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dibawakan di situ dengan dalil yang lengkap. Itu ada terjemahannya. Kita bawakan, kalau memang kita sempat, bawakan kepada tetangga kita, tenangkan bahwa di sini ada larangan hal tersebut. Ya, bahkan juga ada kumpulan tulisan yang pernah dulu beberapa tahun saya baca, yakni dari pendapat beberapa madhab, ulama madhab Imam Syafi'i sendiri yang melarang kegiatan-kegiatan tersebut agar mereka bisa membaca keterangan yang benar dalam masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan ikhwati Islam azan ya Allah wa yakum, kami buka kembali pertanyaan berikutnya. Untuk Anda yang bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Baik, terputus, kita tunggu kembali. Dan kami sampaikan kembali kepada Anda yang bertanya, mohon agar terlebih dahulu dikecilkan suara televisinya ataupun suara radionya agar kami dapat menyimak dengan baik. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Yunaldi, hamba Allah Yunaldi di Lubasung, Kota Sumatera Barat. Ya, dengan hamba Allah di Sumatera Barat. Silakan Pak. Jadi pertanyaan sama dengan yang pertama itu. Biasanya kan setelah keluarga kita meninggal, biasanya kan saudara-saudara kita membaca Al-Quran sampai tamat. Nah, sudah itu dipanggil orang yang pandai berdoa dan kali kerabat itu mendoakan tamat kaji. Apakah itu juga termasuk bid'ah itu, doa tamat kaji dan mendoakan si mayit yang meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Bapak tadi yang ada di Sumatera Barat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau, pada keluarga dan bagi kita semua. Iya. Kita ketahui amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia itu asalnya tidak akan sampai kepadanya, karena orang yang telah meninggal dunia itu ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min thalathin." Jika seorang manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari 3 arah. Shadaqatin jariyatin, dari sedekah yang terus mengalir pahalanya, misalnya masjidnya diwakafkan atau dia membangun rumah atau tempat untuk belajar Al-Quran atau kebaikan yang lain, maka selama dia amalkan, selama digunakan, itu akan terus mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, yang diamalkan. Dia mengajarkan ilmu, kemudian dia orang mengamalkannya, maka terus dia dapat pahalanya. Au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk dirinya. Maka oleh karena itu amal yang dilakukan oleh orang-orang tersebut ya, ini tidak akan sampai kepada mayat tersebut. Maka adapun kalau doa, ya doa tentu saja kalau Allah menerima doanya maka akan bermanfaat insyaallah. Kita disyariatkan mendoakan orang-orang mukmin ya. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, mohon ampunlah untuk dosamu dan untuk orang-orang mukmin yang laki-laki maupun perempuan. Tapi jangan dilakukan dalam rangka acara tersebut. Karena sudah kita sebutkan tadi, berkumpul-kumpul di keluarga si mayit mengadakan acara-acara tadi kan termasuk niyahah. Niyahah ini dosa besar.
perbuatan meratapi mayit. Tidak boleh kita lakukan di tempat tersebut. Kalau kita ingin berdoa masing-masing di rumah kita atau berdoa di masjid waktu kita misalnya di dalam sholat atau selesai sholat kita, ya tidak perlu kita kumpul-kumpul di tempat tersebut karena ini yang dilarang di dalam Islam. Kemudian membaca Al-Quran juga tidak dalam rangka hal tersebut. Kita baca Al-Quran sehari-hari karena kalau diniatkan untuk si mayit maka tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali dari apa yang diusahakannya sendiri. Nah, oleh karena itu yang seperti ini tidak disebutkan dalil pensyariatannya baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan berikutnya dari Anda yang bertanya di line telepon 0218236543. Kami persilakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan berada di mana Ibu? Hamba Allah dari Jambi. Silakan Ibu. Ini nak bertanya, kan suami saya ini sakit udah lama, sudah 3 tahun setengah. Tidak bisa ngapa-apa. Saya tanyakan tuh malah sholatnya gimana? Ya, itu saja Bu, pertanyaan Bu, cukup? Cukup. Baik, terima kasih buat pertanyaannya dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik saya dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau, keluarga dan bagi kita semua. Pertanyaan tadi yang saya tangkap bahwa suaminya sudah tidak bisa berbuat apa-apa dalam beberapa tahun ini, bagaimana sholatnya. Maka yang kita dengar dari penjelasan para ulama, dia sholat sesuai dengan kesanggupannya. Selama dia masih punya pemikiran, masih bisa ingat, ya belum hilang maksudnya ingatannya, ya, maka dia tetap melaksanakan sholat. Kalau dia tidak mampu dalam keadaan berdiri, maka tentu dia duduk. Kalau tidak mampu, maka berbaring. Kalau tidak mampu malah bergerak, maka dengan isyarat saja. Maka dengan isyarat pun bisa dia lakukan. Ya, kalau dia mampu dengan misalnya dengan kepalanya dia ketika ruku dan sujud dengan gerakan kepala, itu yang dia lakukan. Kalau tidak mampu juga, misalnya dia lumpuh total misalnya, ya tentu kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan kebaikan baginya. Kalau tidak mampu juga itu, maka dengan isyarat. Ya, dengan isyarat, gerakannya dengan menggunakan isyarat, maka dengan itu dia bisa menunaikan sholat sesuai dengan kemampuannya. Kecuali kalau sudah hilang ingatannya, tidak ada pikirannya sama sekali, maka tentu dia dalam kondisi berarti sudah tidak dikenai lagi kewajiban menjalankan syariat. Nah, barakallahu fikum. Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khair atas jawaban untuk sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita akan angkat dari pertanyaan chat WA dari Ummu Sam di Bekasi Ustaz. Mohon Ustaz berikan nasihat dan caranya Ustaz. Dalam adab berdoa ada syariat yang dimana mengajarkan untuk menguji lebih dahulu dengan nama-nama Allah yang indah, lalu diikuti dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pertanyaannya Ustaz adalah apakah adab ini disyariatkan juga itu ketika berdoa dalam sholat, saat dalam keadaan sujud ataupun sebelum salam, apakah dilaksanakan pula dengan memuji Allah dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik dalam kebaikan untuk beliau dan untuk kita semua. Iya, dalam doa, semua doa disyariatkan hal tersebut. Cuman kan kalau dalam sujud, kita sudah memuji Allah di awalnya dengan ucapan kita subhanallah atau subhanallah wa bihamdi atau subuhun kudus rabbul malaikati waruh, dan bacaan-bacaan sujud kan sudah mengandung pujian. Kita itu yang kita baca. Ya, kita perbanyak bacaan-bacaan sujud terus, baru kemudian kita mulai dengan berdoa setelah itu. Ya, meskipun tetap saja kita boleh bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini berlaku untuk salat sunnah ya, karena kalau kita salat berjamaah nanti kita harus mengikuti imam, kita harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh kita berlama-lama dalam sujud, imam sudah bangkit misalnya. Jadi kita sesuaikan. Kalau kita salat sendiri, kita ingin memperpanjang, silakan. Ya demikian pula waktu tahiyat kan sudah ada pujian-pujian di awalnya, dengan tahiyatnya sudah ada pujian-pujiannya. Jadi cukup dengan pujian-pujian ini, setelah itu kita berdoa, itu sudah cukup.
Apalagi dalam tahiyat kan juga sudah ada salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita berdoa setelah itu. Jadi kalau kita berdoa di luar sholat, ya kita dengan mengangkat tangan, maka silakan kita baca semua. Adapun dalam sholat ya boleh juga, tapi kan dia sudah mengandung pujian di awalnya. Dan pujian tersebut kita ulang-ulang lebih baik karena ini menyangkut zikirnya sholat sendiri. Ya, sebagaimana waktu sujud tadi, kemudian waktu tahiyat tadi sudah ada pujian tahiyat dari awal, juga ada salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita tinggal membaca doa setelah itu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita membaca tahiyat tadi. Tsumma liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi. Kemudian hendaknya hamba ini memilih doa yang paling disukainya. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Kita angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dari penanya kita Ummu Abdillah di Makassar Ustaz. Ustaz ini bertanya mengenai hadis tentang salat 12 rakaat yaitu salat rawatib, di mana pahalanya akan dibangun rumah di surga. Adapun pertanyaan Ustaz adalah apakah hal ini dilakukan secara terus-menerus, dan bagaimana jika kalau seandainya terkadang lupa dan terkadang melaksanakan secara sempurna Ustaz? Apakah bagi mereka yang terkadang lupa ini tetap mendapatkan rumah di surga Ustaz? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik tadi dari beliau ibu yang ada di Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya. Hadis yang disebutkan tadi itu jelas dalam lafadznya menyebutkan man sabara ala thintai asyrata raka'atan. Ya, barang siapa yang menetapi, yang kontinu melakukan 12 rakaat salat sunnah rawatib tadi. Jadi jelas dari lafadznya hadis ini menunjukkan makna dia menetapinya, terus-menerus melakukannya. Ya. Kalau misalnya dia kadang-kadang meninggalkannya, kadang-kadang sempurna, kadang-kadang ada yang ditinggalkan, maka seharusnya kalau dia tinggalkan itu karena ada udzur, dia bisa mengqadha'nya, kan disyariatkan boleh mengqadha'. Misalnya ada halangan, dia belum bisa laksanakan, taruhlah misalnya sebelum zuhur 4 rakaat kan, ternyata dia belum bisa lakukan, dia perlu laksanakan 2 rakaat, ternyata ada kegiatan sehingga dia mungkin terlalaikan, maka dia bisa mengqadha'nya di waktu lain. Selama bukan waktu larangan sholat, dia mengqadha' sholat tersebut, laksanakan yang tadi kurang, supaya dia tetap bisa menjalankan ketaatan yang keutamaannya sangat besar seperti ini, agar dia mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, jadi ini berlaku bagi orang yang menetapinya, yang kontinu melakukannya sebagaimana yang disebutkan di dalam lafaz ini. Nah, barakallahu fikum, ini merupakan jawaban dari pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kurang. Ya, insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.